Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Royan Al-Fahmi. Kali ini saya akan membahas tentang implementasi manajemen risiko pada UMKM keripik singkong, yaitu berlabel Darto Food. Nah, untuk pertama kali saya akan membahas tentang profil UMKM keripik singkong. Nah, UMKM ini bernama Darto Food, yaitu usaha yang bergerak dalam bidang keripik yang berbahan baku singkong. Terdapat beberapa jenis keripik seperti keripik singkong biasa, keripik singkong balado, dan mengkleng. Lokasi usaha ini terletak di Jambu Timur RT 7 RW 2 Melonggo, Jepara. Usaha ini dijalankan oleh Pak Darto dengan istrinya, yaitu Ibu Uswatun. Nah, kemudian ini ada identifikasi manajemen risiko. Untuk yang pertama, identifikasi risiko operasional. Untuk peristiwa risikonya, yang pertama, harga bahan baku yang sewaktu-waktu melonjak tinggi dan kelangkaan bahan baku singkong. Kemudian ada kelalaian dalam proses produksi keripik sehingga menyebabkan keripik gosong atau produk gagal. Peralatan produksi yang rusak dan terjadi kebakaran saat proses produksi berlangsung. Untuk dampaknya, itu yang pertama, keuntungan bersih dapat berkurang saat bahan baku tiba-tiba naik. Kemudian terganggunya proses produksi akibat bahan baku singkong yang mulai langka, dan hasil produk keripik singkong kurang maksimal dari segi rasa dan packaging. Kemudian identifikasi risiko SDM. Peristiwa risikonya, kurangnya karyawan karena hanya dijalankan oleh pemilik, yaitu suami dan istrinya. Untuk dampaknya, apabila terdapat banyak pesanan, maka pemilik akan kewalahan dalam proses produksi sehingga proses produksi tidak bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Kemudian identifikasi risiko pemasaran. Peristiwa risikonya, yang pertama, adanya masalah dalam memasarkan produk melalui online karena kurangnya pengetahuan tentang pemasaran online, karena selama ini pemasaran hanya melalui store ke toko-toko. Kemudian yang kedua, kurangnya inovasi dalam packaging produk. Untuk dampak risikonya, yang pertama, di era digital seperti ini dibutuhkan pengetahuan pemasaran melalui online, karena apabila hanya melalui offline, penjualan akan terancam menurun. Nah, ini bisa disiasati dengan mulai berjualan melalui WhatsApp atau Instagram atau Facebook dan marketplace yang bisa digunakan. Kemudian, apabila tidak ada inovasi produk, tidak akan bisa memenangkan persaingan dengan kompetitor. Nah, ini kemudian identifikasi risiko keuangan. Untuk peristiwa risikonya, yang pertama, penurunan penjualan akibat COVID-19. Nah, informasi ini bisa saya dapatkan pada saat saya observasi ke rumah UMKM ini, karena memang rumahnya untuk juga sama dengan tempat produksinya. Itu di saat sebelum ada COVID-19 ini, eh, penjualan itu satu minggu menghasilkan penjualan kotornya itu, omsetnya itu sampai 2 sampai 4 juta. Nah, setelah ada pandemik ini, itu terdapat penurunan sekitar 50 sampai 70%, dan hal ini sangat merugikan pemilik UMKM ini. Kemudian belum ada pembukuan keuangan secara detail. Untuk dampak risikonya, keuntungan bersih menurun akibat penjualan yang menurun. Kemudian tidak mengetahui secara detail pendapatan yang diperoleh. Kemudian ada evaluasi dan pengukuran risiko. Nah, ini identifikasi masalahnya. Yang pertama, harga bahan baku yang fluktuatif. Itu pasti ada karena memang pemiliknya sendiri juga bilang kalau memang harga bahan baku sering naik dan juga sering turun. Kemudian kelangkaan bahan baku singkong pasti ada. Kelalaian dalam proses produksi keripik sehingga menyebabkan produk gagal, ini sedikit hampir tidak ada. Peralatan produksi yang rusak sedikit ada. Terjadi kebakaran sedikit ada. Kemudian turnover karyawan ini tidak ada karena memang usaha ini dijalankan oleh usaha keluarga oleh suami dan istrinya.
Kemudian gaptek dalam pemasaran online ini pasti ada memang, karena sampai saat ini belum ada pemasaran melalui online dan hanya mengandalkan store ke toko-toko. Kemudian kurang inovasi dalam packaging produk ini pasti ada. Penjualan menurun akibat COVID-19 pasti ada. Tidak adanya pembukuan keuangan sesuai prosedur juga pasti ada. Nah, ini kemudian ada pengendalian atau pengelolaan risiko. Nah, ini yang pertama, pengelolaan bahan baku. Untuk mengendalikan risiko ini bisa disiasati dengan membuat perencanaan perhitungan bahan baku. Kemudian kelangkaan bahan baku singkong. Ini bisa disiasati dengan mencari supplier terpercaya sehingga dapat menjamin bahan baku yang digunakan, sehingga stok dari bahan baku itu dari sana memang selalu ada, sehingga proses produksi oleh UMKM ini bisa dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kelalaian dalam proses produksi keripik sehingga menyebabkan produk gagal. Ini bisa disiasati dengan lebih berhati-hati lagi saat produksi. Kemudian peralatan produksi yang rusak. Nah, ini bisa dikendalikan dengan cara merawat peralatan secara rutin dan baik. Kemudian terjadi kebakaran. Nah, ini bisa dikendalikan dengan selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Nah, ini kemudian gaptek dalam pemasaran online ini bisa disiasati dengan mengikuti pelatihan pemasaran secara online, karena untuk saat ini memang sudah banyak pelatihan-pelatihan lewat YouTube atau lewat WA group atau yang lainnya. Ini memang bisa digunakan agar nantinya memang usaha ini bisa dipasarkan melalui online, sehingga di era pandemi kayak gini itu masih bisa eksis. Kemudian kurang inovasi dalam packaging produk ini bisa disiasati dengan melakukan inovasi produk agar dapat tetap bersaing. Kemudian penjualan menurun akibat COVID-19 ini bisa dikendalikan dengan memang melakukan pemasaran secara online untuk memang dicoba dulu apakah memang masih bisa digunakan. Soalnya memang di era pandemik ini memang semua ekonomi semua turun. Kemudian tidak adanya pembukuan keuangan sesuai prosedur. Nah, ini bisa dikendalikan dengan membuat pembukuan sederhana untuk memisahkan antara uang pribadi dengan uang modal usaha. Nah, ini adalah dokumentasi observasi. Untuk foto yang pertama ini ada saya dengan pemilik toko, istrinya Ibu Uswaton. Kemudian yang gambar kedua ini adalah lokasi rumahnya yang digunakan untuk produksi. Kemudian yang gambar yang ketiga ini gambar dari produk dari keripik singkong ini. Nah, kemudian sudah selesai. Sekian dari pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.